Dan itu semuanya dari zakatnya para milenial. Wow, luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Ternyata sharing and caring itu membuat kita bahagia. Iya. Dan kita berharap bahwa uang zakat yang kita kumpulkan ya, itu kita ingin mengubah ya dari air mata kesedihan menjadi air mata kebanggaan. Salam sejahtera semua, saya Zoir. Kali ini akan membawa teman bos untuk melihat lebih jauh sesuatu yang ada di sekitar kita. Melihat lebih jauh, tapi sebenarnya ini sangat familiar di sekitar kita ya. Melihat apa itu? Yuk kita mulai aja. Podcast persembahan dari Kementerian Investasi BKP. Nah, teman bos, coba deh ya kita inget-inget nih ya. Udah berapa lama kita ngejalanin pandemi dari 1 tahun dan sekarang udah 2021. 2 tahun bahkan ya. Dan dampak pandemi ini menyerbu berbagai bidang dan juga kalangan. Orang kota, orang desa, bidang kesehatan, bidang pendidikan, ekonomi, sosial masyarakat. Dan banyak juga teman-teman kita di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Yang tentunya berdampak juga dengan tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Tapi di sisi lain, kita jadi ada banyak perubahan kebiasaan dan perencanaan untuk tetap terus bertahan hidup di tengah pandemi. Teman-teman kita yang tadinya pengangguran udah mulai berinovasi, cari-cari ide, dan sekarang terbukti banyak banget lahir UMKM di berbagai daerah. Menariknya masyarakat yang menciptakan usaha-usaha ini tentu punya peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga semakin giat dalam mendorong adanya penguatan UMKM agar dapat memiliki daya saing global yang kompetitif. Salah satu upaya ini bisa kita dapatkan melalui kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Adanya sistem OSS ini yang punya UMKM jadi lebih mudah, efektif, cepat, dan juga transparan pastinya. Nah, kerennya adalah kita juga memiliki lembaga resmi yang turut berkontribusi mendorong kekuatan UMKM di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Resmi, official from pemerintah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Basnas. Nah, di sini kita sudah kedatangan Ibu Saidah Sakwan sebagai pimpinan Basnas untuk bisa berbagi dan memberikan edukasi kepada kita mengenai penguatan UMKM ini. Ibu, halo Bu, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu. Sehat ya? Sehat Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau Mas itu kayaknya sehat terus ya. Saya Lihat tongkrongannya. kelebihan lemak saya Bu. Bu Saidah ini luar biasa loh. Tadi abis dari Padang ya Bu? Tanah datar Bukit Tinggi. Landing langsung ke sini ya Bu ya buat cerita ya Bu ya. Luar biasa. Gimana di Padang Bu, apa yang terjadi Bu? Di Padang, jadi ini dan tadi ya yang disampaikan oleh Mas Hifdil tadi. Iya. Bahwa masa selama 2 tahun pandemi ini dampaknya itu ternyata bukan hanya di kota tapi juga di desa-desa. Nah, data di Basnas ya, sebelum pandemi kita itu punya data mustahik itu 24,7. Oke. Setelah pandemi 2 tahun, kita punya data mustahik itu 27,4. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Hidil bahwa masa pandemi 2 tahun itu ternyata juga berdampak pada bertambahnya tadi ya pengangguran, bertambahnya orang yang kehilangan pekerjaan, juga termasuk UMKM yang hari ini tidak bisa bekerja. Contohnya teman-teman UMKM yang bekerja di sektor pariwisata. Jadi saya beberapa waktu lalu datang ke Jogja. Ya. Ketika saya datang ke Malioboro, kebetulan karena hotelnya di dekat Malioboro, itu ternyata banyak UMKM yang mayoritas itu adalah perempuan. Jadi ibu-ibu itu mengibarkan bendera putih. Artinya bahwa dampak pandemi terhadap sektor UMKM itu begitu membuat kita harus hadir lah gitu ya bersama. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Yitil ya, adanya advokasi dari BKPM dan juga mungkin pihak-pihak yang lain. Ini menurut saya memang harus dihadirkan kepada teman-teman UMKM yang hari ini betul-betul harus ditolong. Nah, saya tuh juga penasaran nih Bu, selama di era pandemi ini sebenarnya yang berzakat itu semakin banyak atau semakin dikit Bu? Dan juga saya pengen nanya nih Bu, siapa yang paling banyak berzakat Bu? Apakah bapak-bapak
ibu-ibu, nenek-nenek, ataukah milenial gitu? Atau anak-anak sekolah juga nih? Jadi gini, ini menariknya ya. Jadi selama pandemi, kita kan menganggap bahwa masa pandemi ini membuat orang kemudian tidak sharing and caring. Betul. Itu salah. Betul. Itu salah. Makanya apa yang disampaikan oleh World Giving Index bahwa Indonesia itu adalah negara yang penduduknya paling dermawan sedunia. Nah, saya melihat indikasinya bahwa survei itu betul adanya, ya. Karena apa? Karena kita lihat kenaikan penghimpunan di Basnas pada era pandemi itu penghimpunannya bukan turun, tetapi malah naik. Saya nggak tahu ini orang semakin banyak berzakat berinfak, apakah pada takut mati atau atau memang kesadaran untuk bersedekah berzakat itu tinggi. Jadi gitu. Dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh World Giving Index itu betul adanya. Salah satu contohnya, ini yang membuat saya exciting juga karena saya baru 8 bulan menjadi pimpinan Basnas. Ketika kita menjalankan kurban online Basnas, KUB namanya, itu dari target kita ya tahun lalu itu kita 2.800, kemudian kita naikkan menjadi 4.000. Ya itu kan sudah naik ya. Kita agak, kalau orang Jawa bilang tuh mir-mir gitu ya, agak khawatir target itu nggak tercapai. Ternyata Mas Yudi, kita itu dapat berapa? Kita dapat 5.400. Wow. Jadi kenaikannya itu tinggi sekali gitu. Dan itu membuat saya, ya Allah, ini betul-betul berkah ya. Dan setelah kita lihat datanya yang tadi ditanyakan ya, siapa yang banyak berzakat, bersedekah dan berkurban? Faktanya di Basnas itu yang ini membuat kita excitingnya, bahwa mayoritas 87% ya para muzaki yang melakukan memberikan zakat, infak dan sedekah maupun kurban di Basnas itu adalah milenial. Wow. Jadi patut proud of milenial lah. Wah, apresiasi jadi, juga ya Bu ya. Kita apresiasi betul bahwa ternyata leader di dalam membangun solidaritas antar sesama itu justru leadernya adalah teman-teman milenial. Ya, adik-adik kita, teman-teman milenial yang ini menunjukkan kepada dunia bahwa yang World Giving Index itu ya itu disumbangkan mayoritas itu adalah dari kedermawanan para milenial. Iya, luar biasa ya Bu ya. Dan pastinya itu ditransfer dari orang tuanya biasanya. Oh iya, udah pasti ya. Mengisikan juga ya Bu ya. Iya. Ya kan kadang-kadang orang melihat milenial sekarang itu negatif-negatifnya aja, padahal juga kepeduliannya sangat tinggi ya Bu ya. Dan pastinya kan zakat yang sudah dihimpun ini nanti akan disalurkan Basnas melalui banyak program-program ya Bu. Kalau Bu Saida, program Basnas yang unggulan sekarang itu apa Bu? Jadi kita punya program itu 2 Mas Yudi. Jadi ada program yang itu istilah kita itu pendistribusian, ya, yang itu bersifat konsumtif. Ada program-program yang bersifat produktif. Nah kayak gini, selama masa PPKM kita punya 3 program utama. Pertama adalah kita menangani kedaruratan. Kedaruratan apa? Yaitu kesehatan ya terutama. Jadi kita waktu itu lagi masa high season itu COVID. Kita menyiapkan tabung oksigen, ya, yang itu menjadi kebutuhan. Kemudian kita memberikan support imun kepada para nakes. Nah kemudian yang untuk pasca pandemi ya, program recovery yang tadi saya sampaikan, banyak UMKM yang hari ini kemudian mau bergerak kembali, itu modalnya habis karena untuk makan gitu. Nah ini kita mulai kemarin kita merilis program KJU namanya. KJU. Kita jaga usaha. Nah kalau yang di kesehatan kita punya program KJK, kita jaga kiai. Kiai itu kita melakukan vaksinasi. Ya, ada 723 kiai yang meninggal karena COVID. Padahal satu kiai itu muridnya, siswanya banyak sekali. Nah ini kita selamatkan dengan vaksinasi. Jadi yang untuk UMKM
kita mendampingi teman-teman UMKM, kita merilis 10.000 Mas. 10.000 bantuan modal untuk UMKM. Dan itu semuanya dari zakatnya para milenial. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi betul-betul kita berterima kasih kepada para leader ya yang hari ini dimandegani oleh teman-teman milenial. Ini berarti program dari Basnas juga mendorong pemulihan ekonomi ya Bu ya di Indonesia. Salah satunya tadi program Kita Jaga Usaha ya Bu ya. Ini menarik banget. Nah teman bos, jadi peran Basnas dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia juga melalui program yang tadi disebutkan ya Bu ya. Ada peran atau goals lain nggak Bu di bidang ekonomi Bu selain tadi membantu UMKM? Jadi kita ini kan mempersiapkan selama ini ya, kita mempersiapkan teman-teman UMKM kita. Jadi tujuan dari dana zakat itu adalah bagaimana Basnas itu bisa mentransformasikan ya posisi mustahik menjadi muzaki. Oh, itu goal kita. Jadi goal kita itu bagaimana seluruh intervensi yang dilakukan oleh Basnas itu mentransformasikan. Kalau hari ini jadi mustahik, harusnya setelah intervensi dia bisa menjadi muzaki. Nah, kita punya banyak program di ekonomi itu ya. Kita punya namanya Z-Chicken. Z-Chicken ini adalah KFC kaki lima lah, kaki lima. Yang itu dikelola oleh mustahik. Jadi setiap mustahik kita kasih booth, ya, kemudian kita latih, kita channel manajemen distribusinya, kemudian mereka berusaha. Nah ini yang menarik sekali ya, ini perlu diketahui oleh para muzaki ya teman-teman milenial, bahwa kita memberikan itu satu mustahik itu 12 juta modalnya ya. Yang menarik setelah mereka berusaha itu sebelum pandemi 1 bulan itu mereka bisa dapat 4.300.000. Wow. Yang sebelumnya tidak punya penghasilan, income, kemudian setelah pandemi mereka bisa dapat 3 jutaan. Nah ini betul-betul yang diberikan oleh teman-teman milenial dan para muzaki itu ternyata memberikan harapan bagi mereka untuk mentransform betul. Yang dulunya mustahik, setelah mereka dapat penghasilan 4.300.000 minimal belum jadi muzaki, minimal sudah jadi orang yang berinfak gitu ya. Kalau muzaki kita punya standar nisabnya itu kalau gajinya atau penghasilannya itu sudah 6.300.000. Jadi 6.300.000 itu setiap bulannya itu sudah masuk kategori muzaki. Gitu. Dan zakatnya 2,5% ya. Jadi nggak usah 10%, cukup 2,5%. Berarti dikasih pancingnya ya Bu ya, bukan ikannya ya Bu ya. Biar mereka bisa berkembang juga, disiapin juga manajemennya, gimana cara mereka berjualan. Luar biasa sekali nih Bu. Nah Bu, ada nggak sih Bu kriteria khusus bagi UMKM biar dapat memperoleh bantuan dari Basnas? Yang program-program tadi itu jadi kriterianya hanya satu, yaitu dia mustahik. Jadi mustahik, jadi dia layak. Jadi kalau di dalam distribusi dana zakat di Basnas itu harus sesuai dengan syariah, ya, sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan. Nah kriterianya, kalau teman-teman UMKM itu memang kategori mustahik, dia belum penghasilannya belum 6 juta ke bawah, ya, maka itu layak kita intervensi. Nah, target kita kalau hari ini 3 juta, besok dia bisa 4 juta, besok bisa sampai 6 juta sekian. Nah, kalau sudah 6 juta dia sudah dalam posisi muzaki. Kemudian mereka lah yang kemudian sharing gitu. Jadi kriterianya hanya satu mustahik. Nah, yang pastinya ini adalah mustahik yang bergerak di UMKM. Jadi kemarin kita KJU, kita jaga usaha itu 10.000 itu semuanya UMKM mustahik, Mas. Luar biasa Bu, luar biasa. Jadi teman bos juga nih ya, kalau misalnya ingin berzakat, berinfak itu jangan khawatir ya, karena akan disalurkannya seperti tadi ya, nggak cuma ngasih doang tapi akan menjadikan para mustahik ini menjadi muzaki. Betul. Kita juga sedang namanya bank zakat. Apalagi itu? Bank zakat ini kita ingin
ada pola pembiayaan atau lembaga pembiayaan yang berbasis zakat yang ini bisa diakses oleh UMKM tanpa bunga dan tanpa apa-apa. Iya. Oh. Yang penting mereka berkomitmen untuk mengembalikan dana itu. Oke. Nah, ini kita juga akan berikan Mas Hidi itu kepada, kalau di Amerika itu ada student loan, Iya. ya. Nah, kita ingin Basnas itu juga punya pinjaman pembiayaan untuk mahasiswa. Oh. Jadi mahasiswa, anak-anaknya mustahik itu hari ini harus berani bercita-cita. Walaupun dia tidak punya uang, nah nanti ingin kita berikan pinjaman. Nah, setelah mereka kerja, baru mereka mengembalikan tanpa bunga, tanpa apapun. Nah, itu yang hari ini kita gagas, dan ini bisa kita konsolidasikan melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Wah, berarti memang penyaluran bantuannya itu kemana-mana ya Bu ya, nggak hanya cuma ngasih doang kayak tadi KJU, terus juga beasiswa juga ya Bu ya, dan ini juga baik sekali Bu. Nah Bu, kalau di Basnas sendiri gimana sih Bu alur penyaluran bantuan dari Basnas kepada masyarakat Bu? Ya, jadi kita punya beberapa channel ya, channel distribusi. Kita bekerja sama dengan beberapa ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Kita membuat mitra penyaluran, ada Muhammadiyah, ada NU, ada MUI. Kemudian kita juga memfasilitasi teman-teman paguyuban, ya, juga masyarakat secara langsung, ya, itu bisa mengajukan ke Basnas. Jadi bisa melalui perantara kelompok-kelompok tertentu, grup-grup, ya, kelompok-kelompok kepentingan, maupun teman-teman UMKM yang langsung bisa datang ke kantor Basnas. Oh, langsung aja ya Bu ya? Atau bisa melalui call center yang ada di website. Jadi di websitenya Basnas, diklik saja, dicari. Jadi insya Allah nanti akan direspon oleh tim Basnas. Berarti selama ini sudah ada beberapa orang atau daerah yang sudah dibantu sama Basnas ya Bu ya? Oh sudah. Banyak sekali ya Bu ya. Jadi khusus untuk COVID ya, untuk COVID kita memang konsentrasi di daerah PPKM. Jadi berapa ini? 6 provinsi ya. Jadi Jawa plus Bali. Nah itu yang kita konsentrasi kemarin, KJU, kita full support. Tetapi yang untuk program-program reguler ya, yang non COVID itu terus berjalan. Dan ini kalau dilakukan, saya kira ini bisa mengakselerasi ya, mempercepat teman-teman UMKM ini bangkit dan keluar di era pandemi. Dan insya Allah bisa sih, saya yakin. Nah Bu, harapan Ibu Saida untuk program pemberdayaan UMKM ini ke depannya seperti apa Bu? Iya, jadi UMKM ini harus dibantu dari seluruh arah ya, dari seluruh aspek. Jadi ada yang mengadvokasi dari sisi pembiayaan, ya. Ada yang mengadvokasi dari sisi marketing. Kayak ini mungkin teman-teman BKPM bisa mengadvokasi dari sisi mengajak teman-teman UMKM ya, dari yang masih konvensional ke pasar digital. Nah ini juga perlu dibantu. Nah kita juga di Basnas sekarang sedang mendampingi teman-teman UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi teman-teman UMKM ini ketika akan masuk ke pasar nasional maupun pasar internasional, itu paling tidak mereka sudah punya sertifikasi halal. Jadi dari sisi registrasi, dari sisi advokasi, dari sisi pasar, ini perlu dibantu teman-teman UMKM. Karena gini, UMKM kita itu menjadi soko guru dari ekonomi secara nasional. Kita punya pengalaman beberapa kali kita mengalami krisis ya, itu UMKM yang masih bertahan gitu. Nah, karena ini menjadi basis landasan ekonomi nasional, maka menurut saya ini perlu didorong. Perlu didorong, dan juga saya lihat banyak pelaku-pelaku UMKM ini juga teman-teman milenial ya. Iya, betul. Kalau nggak salah yang startup yang anak-anak, teman-teman muda, entrepreneur muda, ini juga harus didorong supaya mereka menjadi raja di negerinya sendiri lah. Gitu Mas Siti. Nah Bu Saidah, boleh disampaikan lagi nggak nih Bu pesan-pesan untuk mengajak agar masyarakat kita tuh lebih semangat dalam berusaha dan juga ber-UMKM Bu?
menurut saya teman-teman UMKM tetaplah bertahan gitu ya, karena insya Allah banyak teman-teman atau pihak-pihak lain yang bersama kita berkolaborasi untuk menopang teman-teman UMKM. Jadi insya Allah kalau teman-teman bertahan, berusaha dan tetap melakukan inovasi, insya Allah akan banyak orang yang ingin berkolaborasi. Yakinlah bahwa kita bisa melewati badai COVID ini, insya Allah. Nah, Bu Saidah, saya juga boleh minta tips nggak sih Bu? Ini mungkin teman bos juga ngerasain gitu ya Bu ya. Kan di masa pandemi ini kita susah ya Bu ya. Maksudnya banyak banget gitu kebutuhan-kebutuhan yang kadang kita buat memenuhi kebutuhan itu aja sulit gitu Bu. Itu mungkin juga termasuk teman bos nih. Nah, menurut Ibu gimana sih Bu agar tekad kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah itu kuat Bu walaupun di masa pandemi yang sekarang ini Bu? Iya. Jadi kalau kita pahami ya, istilah zakat itu punya makna an-nama namanya, az-ziyadah. Jadi bertumbuh. Jadi kalau kita memberikan, itu janji Allah juga ya, janji Tuhan itu kalau kita memberikan 1 akan dilipat gandakan 70. Nah itu dari sisi kita nggak mengkalkulasi pahala ya. Tapi itu janji Tuhan ya, janji Tuhan bahwa kalau kita memberi itu selalu ada imbalan. Nah kadang-kadang, nah ini ada istilahnya. Kadang-kadang kita itu kan selalu mengkalkulat itu di atas kertas ya. Kalau kita memberi, maka yang kita punya itu pasti berkurang. Dan kalau kita berkurang nanti bagaimana caranya? Nanti bagaimana cara makannya? Padahal ada di dalam janji Tuhan itu ada istilah rizki min haitsu la yahtasib. Jadi kadang-kadang kita tuh mendapatkan rizki ya, mendapatkan dari arah yang tidak terduga. Betul. Gitu. Jadi kalkulasi yang di atas meja itu kadang-kadang diintervensi oleh Tuhan gitu. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan untuk bisa memberikan. Contohnya lah, kita tuh pernah memberikan mungkin beasiswa kepada seseorang. Kita udah lupa tuh gitu. Ternyata ketika kita dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang kita kasih beasiswa itu sekarang sudah jadi direktur. Nah kan, kita nggak tahu. Itu kemudian dia memberikan memberikan sesuatu lah imbalan kepada kita, mungkin kita dikasih pekerjaan, mungkin kita dikasih apa yang itu sesungguhnya tidak kita kalkulat gitu. Nah ini selalu ada campur tangan Tuhan. Betul. Di dalam setiap peristiwa di kehidupan kita. Jadi yakinlah sahabat-sahabat milenial bahwa apa yang akan kita berikan itu pasti akan diganjar oleh Tuhan ya. Diganjar oleh Tuhan baik itu langsung maupun tidak langsung. Dan yakinlah bahwa kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu ya, pasti Tuhan akan hadir membahagiakan kita. Karena apa? Ternyata sharing and caring itu membuat kita bahagia. Iya, betul. Setuju. Dan saya yakin kalau sahabat-sahabat itu mau memberi. Wong kita aja memberi senyum saja itu kan sudah dianggap sedekah. Apalagi memberi apa yang bisa kita berikan gitu. Ya kalau punya kompetensi ya, punya skill, bisa nggak sharing skillnya ya, pro bono gitu ya, voluntary. Kalau punya uang ya diberikanlah uangnya. Yakinlah bahwa itu akan membuat kita ini bahagia. Dan karena kebahagiaan itu menurut saya sulit ya kita cari kalau tidak dari hati. Dan itu membuat saya tuh jadi selalu bersyukur terhadap apa yang kita punya. Nah, cara bersyukurnya itu ya dengan memberikan kepada yang lain. Nah, Bu, di masa pandemi ini apa sih Bu yang bisa kita lakukan gitu Bu untuk merecovery UMKM ini yang terdampak ini Bu? Iya, jadi UMKM sekarang kan problemnya 2 ya Mas. Satu di permodalan. Nah permodalan ini tentunya teman-teman yang punya kompetensi permodalan, Basnas juga melakukan itu ya, intervensi permodalan supaya mereka bisa move lagi ya. Jadi move on dari pandemi ini. Itu kita lakukan. Nah yang kedua yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM adalah mungkin investasi ya. Investasi tadi kalau modal
Kalau yang dilakukan oleh filantropi itu kan tidak semasif yang diharapkan gitu ya. Mungkin teman-teman di BKPM ya, ini kan punya relasi-relasi jaringan-jaringan investasi. Nah itu boleh dong gitu, jaringan-jaringan investor ini bisa dibawa ke desa-desa. Oke. Insya Allah, alhamdulillah sekali Bu, saya bisa ngobrol dengan Ibu nih. Suatu kesempatan yang luar biasa ya Bu. Ini mungkin teman bos juga jadi terbuka ya pikirannya ya Bu ya. Ternyata apa yang sudah disampaikan ke Basnas itu insya Allah akan amanah ya Bu ya. Dan banyak sekali tadi bidang-bidang atau penyalurannya ya Bu ya. Caranya yang nggak hanya memberikan uangnya saja atau memberikan bantuan saja, tapi juga memberikan, tadi saya bilang memberikan kailnya ya Bu ya. Dan juga beasiswa tadi luar biasa sekali. Karena ini Mas Yudi, kita tuh pengen begini, bahwa Basnas dan juga para muzaki milenial ya, itu bisa menjadi enabler, bisa menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Gitu. Dan kita berharap bahwa uang zakat yang kita kumpulkan ya, itu kita ingin mengubah ya dari air mata kesedihan menjadi air mata kebanggaan. Makasih Bu Saidah, saya juga terima kasih banyak nih sudah mau berbagi dengan kami ini, dengan teman bos juga sudah mau membuka hati kami nih ya. Teman bos juga semoga lebih semangat lagi dalam berbagi Bu, karena ini juga bermanfaat terutama juga buat UMKM ya Bu ya, tadi yang sudah dibilang sama Bu Saidah ya. Teman bos, setelah hati kita terbuka dengan obrolan ini, kita juga harus bisa membuka diri untuk mau belajar lebih banyak lagi. Gak cuma sampai di sini, kalau misalnya teman bos mau dapat ilmu dan juga konten-konten yang bermanfaat lebih banyak lagi, yuk kita saksikan terus podcast persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Yang belum nonton episode sebelumnya, yuk langsung aja sekarang juga kita nonton di playlist podcast ini. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih Bu Saidah. Terima kasih Mas.